itu bersertifikat terakreditasi nasional. Jadi pembimbingnya yang mulai ngebimbing manasik, ngebimbing keberangkatan itu sudah punya sertifikasi nasional, Pak. Karena semua tour leader di Cahaya Rodo itu dididik, digembleng sampai dia lulus sertifikasi nasional. Seperti itu ya. Kalau yang lain-lainnya mah sama, pasti kedaftar di Kemenag, ya. Gabung di asosiasi, ya, pasti gabung. Tapi kelebihan kita ini nih, pembimbingnya bersertifikasi. Jadi kalau misalnya nanti apa kelebihan Cahaya Rodo? Pertama, selain berizin ada sertifikasi tour leader. Nah, bisa jadi nih nanti 21 Bapak dan Ibu yang hadir di sini, nanti kita akan lanjutkan untuk ikut pelatihan tour leader. Jadi bukan cuma untuk marketing saja, tapi Pak, Bapak sepertinya harus bisa berangkat umroh dan langsung membimbing jamaah. Nah, gimana nanti Kang Reha? Pelatihan dari mulai persiapan ke bis, pelaksanaan di bandara ngapain aja, sampai nanti di tanah suci kita ngapain aja sampai pulang. Nah itu ada pelatihannya dan ada tesnya juga, ya. Nah ini satu, pasti berizin. Yang kedua pasti jadwalnya. Nah kelebihannya dari Cahaya Rodo, jadwal kita itu kita booking selama 1 tahun. Booking selama 1 tahun nih Pak. Jadi kita kerjasama kan sama maskapai ya, sama Saudi Arabia, sama Garuda, sama Lion, sama yang lain-lainnya. Nah semuanya itu kita booking 1 tahun. Kenapa coba Pak di booking 1 tahun? Ayo Pak, biar pasti ya Bu, untuk mempermudah banyak pilihan. Terus yang ketiga, yang paling ujung biar murah karena kita bookingnya banyak. Biar murah, biar harga kejamaahnya pun jadi murah. Jadi kenapa sih Cahaya Rodo harganya di bawah travel lain? Nih, salah satunya ini. Karena kita bookingnya sekaligus banyak ke travel, ke pesawat. Ngipil ya? Nggak ngipil, nggak nyicil satu-satu. Hubungannya nanti sama apa? Sama hotel. Kita booking hotelnya pun sekaligus nanti. Udah lantai 2 sampai lantai 10 di Hotel Aska itu punya Cahaya Rodo. Gitu Pak, hebat kan Pak? Tepuk tangan atau gitu ya. Jadi itu setiap tahun. Jadi kelebihan yang pertama di Cahaya Rodo bukan lagi jamaah nanya ke travel, Pak saya kapan berangkat, bukan gitu ya. Tapi kalau di Cahaya Rodo Bapak yang nanya ke jamaah mau berangkat kapan, gitu tuh ya. Sambil angkat alisnya sedikit, maunya berangkat kapan, gitu Pak ya. Tanggalnya kita kasih, nih adanya tanggal segini, gitu. Daripada nanti jamaah bilang Pak berangkat kapan, nanti tahun depan, itu nggak pasti. Tapi kalau yang pasti itu yang sesuai dengan tanggal pilihan jamaah. Kenapa jamaah harus milih? Pertama kesibukan jamaah beda-beda Pak. Guru paling bisa Desember, ya kan? Terus bisnismen gimana kalau misalnya udah tanda tangan kontrak gitu. Terlebih buat wanita, wanita itu jangan sampai berangkat umroh pas lagi iya gitu. Jadi cocoknya itu jadi Bu mau tanggal berapa, sudah pasti itu yang dipilih sama si ibu, tidak lagi tanggal merah ya. Gitu, nggak mau kan kita nanti ke tanah suci ibu-ibunya itu tiba-tiba lagi nah itulah kelebihan dari Cahaya Rodo. Clear? Lanjut lagi, bukan cuma itu kalau masalah jadwal. Yang kedua, semuanya sudah detail. Tadi ada Bapak yang tanya, selama 9 hari kita kemana aja? Udah detail Pak. Hari pertama kita ke sini, hari kedua kita ke sini, siangnya kita ke sini, sampai pakai baju apapun nanti diurusin sama Cahaya Rodo. Berangkat pakai baju hijau, nah gitu kan. Di Mekah pakai baju biru, di Madinah pakai baju kuning, pulang pakai baju putih, semuanya diseragamin Pak. Gitu ya. Itu yang jadi perbedaan kita dibandingkan yang lain. Dan perbedaan ini yang kita kalau di different, nah ini yang menguntungkan. Ya, begitu. Yang selanjutnya kita bekali juga dengan manasik. Nah kalau manasik sebelum berangkat itu 2 kali, 1 bulan sebelum berangkat dan hari Ahad terakhir sebelum berangkat.
Contoh, sekarang tanggal 21, berarti yang manasik sekarang itu yang berangkatnya dari tanggal 22, 23, 24, 25, karena sekarang hari Ahad terakhir, ya. Dan yang 1 bulan lagi mau berangkat. Manasiknya di mana? Manasiknya nggak usah ke Subang, di sini, di sini kantor ada, tempat manasik ada, jamaah ada, ngapain harus ke Subang? Nggak apa-apa, biar kita yang kesini buat sekali doang. Malah lebih luas dianya. Iya, kita sekali doang ngasih contoh ke bapak-bapak nanti yang mimpin manasik. Pak, sesuaikan dengan standar operasional prosedur di Sahyarudo. A, B, C, D, termasuk menyajikan makanannya seperti apa. Buat kedua, ketiga kalinya mah udah, Pak mau manasik, manasik aja. Nanti makanan kita yang bayarin, tinggal gitu kan Pak. Ya, jadi lebih enak manasik. Terus yang terakhir kita ada taklim. Nah, di kita itu sedang membentuk ikatan keluarga alumni. Jadi ketika nanti sudah pulang, jangan langsung dilepas aja sudah pulang teh. Tapi setiap sebulan sekali bikin rutinan. Kumpul. Tadi Pak Haji siapa yang ngumpul dari haji? Ini. Oh, seperti yang Pak Haji lakukan. Nah, kita ada namanya. Iya. Ikatan keluarga alumni. Jadi nggak gunung tuh Pak semuanya. Udah sama ibunya berangkat, pasti nanti anaknya ikut berangkat. Ya kan Pak? Pasti kayak gitu. Itulah salah satu cara kita untuk mendapatkan jamaah lebih. Estafet nanti ya, seperti bola salju. Gunung tambah lagi. Keluarga alumninya itu terus kan Pak? Iya, itu yang kita lakukan juga Pak. Ya. Jadi polanya sama, Bapak sudah lebih mengerti, tinggal laksanakan untuk di umroh. Selanjutnya setelah pasti jadwalnya, pasti yang ketiga pasti terbangnya. Nah ini tadi udah dibahas ya Pak ya sama Pak Wawan. Jadi kita itu kalau maskapai ada banyak maskapai yang kerjasama. Cuma secara pilihan ada yang premium, ya, yang Saudi Arabia dan Garuda Indonesia. Ada yang transit, contohnya pakai Swift Air, Oman Air dan lain-lain, ya. Ada yang low cost, kalau low cost jarang kita pakai karena nggak ada juga jamaah yang mau pakai low cost. Paling selisih 2 juta, 3 juta ya Pak. Jadi mendingan langsung pakai yang direct. Berangkat dari mana? Sesuai dengan terminalnya bandara, terminalnya pesawat. Saudi Arabia ya cuma ada di Jakarta. Ya berangkat dari Jakarta. Gitu kan, Kertajati ada berangkat nggak? Sampai sekarang belum ada Pak. Belum ada sampai sekarang. Mudah-mudahan Kertajati ada, ya jadi berangkatnya di Kertajati lebih dekat. Ya, ini pasti terbangnya. Apa kelebihannya Cahyarudo? Hari ini mah sama-sama aja ya Pak ya. Kelebihan Cahyarudo, pertama kita utamakan pakai Saudi Arabia Airlines. Kenapa pakai Saudi Arabia Airlines? Coba yang jawab saya kasih hadiah yang langsung satu. Kira-kira nih Pak, kenapa sih kita pakai Saudi Arabia Airlines? Alasannya berkualitas Pak. Nah, berkualitas satu. Ada lagi? Langsung Jakarta. Bonafit. Ya Mbak, itu jawabannya jangan cuma satu Pak. Terjamin. Jadi kami. Ini saya. Ya, apa Pak? Pengalaman saya waktu haji ya. Ya. Waktu berangkat pakai Garuda ya. Pulangnya pakai Saudi. Dari satu sisi saja. Ya. Itu nasi kotaknya ya standar orang Arab. Oh, ya. Gede. Enak sekali dari ini ya. Dari makan gitu ya. Dari menunya. Jadi standar orang tuh orang gede-gede dulu kan. Jadi di satu gede. Ternyata kan sedikit gitu kan. Ya. Itu 2 kali tuh besarnya tuh. Nah itu yang kita bikin puas itu salah satu aja. Berarti masih satu ya. Nah, saya kasih yang pertama mana Pak? Ini ya. Ini buat Bapak dulu satu. Ya, nanti. Nanti. Tapi satu. Coba kalau ada yang jawab 2 ya. Nih jawaban dari saya Pak. Semuanya betul. Cuman diperingkas oleh saya pertama karena pramugari. Bapak pernah membayangkan? Pramugari kalau disebut namanya Bukan, Pak. Bapak pernah membayangkan ketika Pak Haji misalnya pakai kain ihram, sudah melepaskan pakaian dalam, pramugarinya pakai rok mini. Pernah membayangkan seperti itu?
Ya. Oh iya. Nah, pramugari Saudi Arabia Airlines pasti berhijab. Hijab cadar. Ya, jadi nyaman. Bapak udah kayak ihram nih, niat mau umroh, udah selamatan di rumah. Jangan sampai ternoda sama rok ini. Ya, Pak ya. Ya, udah baru segini set rok mini. Pakai Berubah tank top. pikirannya. Wah, berubah pikirannya. Itu satu, pramugari Peteng-peteng, berhijab. Pak. Yang kedua, pramugari Saudi Arabia Airlines bisa 3 bahasa. Bayangkan Bapak pakai Etihad misalnya, pakai Emirat. Ini kejadian nyata nih Pak Dik orang Tasik. Ya, Pak Dik niatnya mau gaul Pak. Waktu itu dia pakai Etihad. Dari baris depan pramugari ada ngomong, "Kopi or tea?" "Kopi." "Oke, ganti kopi." "Kopi or tea?" "Tea." "Oh, ya, kopi." Pak Dik dari kejauhan udah mikir nih, saya jawab apa? Saya jawab apa gitu kan? Susu. Ketika datang, kopi or tea, water boom. Maksudnya Pak Dik nggak mau kopi, nggak mau teh, tapi dengan air panas. Waterproof. Jadi ya, karena bahasa. Kita nggak mau nanti jamaah kita, apalagi nanti pembimbingnya malah jadi pusing gara-gara bahasa. Nanti ada pengumuman misalnya, sesaat lagi akan ambil mikot misalnya, ya kita akan melewati tempat mikot. Nah kalau nggak ngerti bahasanya, bingung juga. Cuma Saudi Arabia yang bisa Inggris, Indonesia dan Arab. Jadi makanya kita pilih Saudi Arabia Airlines. Ya. Yang ketiga, nih Pak, yang ketiga termasuk dari jawaban Bapak. Orang Arab Saudi itu tinggi dan Besar. oh, besar mah yang lain atuh Pak. Lebar. Bukan dan panjang ya. Bukan. Ya, nih, orang Saudi Arabia itu tinggi dan besar. Maka dari itu tadi standarisasi. Ada standarisasi Arab Saudi, bukan lagi standarisasi Indonesia. Ya, pertama dari tempat duduk. Iya. Ketika standarisasi Arab Saudi dipakai oleh orang Indonesia, Nggak muat. orang Indramayu dari patrol, gitu kan? Enak lega. Pasti akan lebih lega. Betul? Satu, ketika orang Arab Saudi yang makannya banyak, berarti ya ketika datang orang Indonesia pasti akan lebih cukup. Kenyang. Kenyang. Ya, dan di Saudi Arabia itu satu-satunya pesawat yang ada musolahnya Pak. Nih. Ya, kalau pernah pakai Saudi Arabia Airlines, berarti pernah kepilih paling belakang. Ya, pada prakteknya ini nggak jadi tempat sholat Pak. Nah, nggak jadi tempat sholat. Sholat mah udah di kursi Bu. Ya, yang jadi apa? Ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, bagal duduk 9 jam loh Pak. Ya, diajak sama tuh leadernya, cari ke lawe, duduk. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mau pakai kain ihram, mau mikot, kalau masuk ke dalam toilet pesawat kecil Pak, khawatir najis Bu. Ya, tapi kalau misalnya disimpan di ruangan ini enak. Ini bisa masuk 6 sampai 8 orang. Gantian tuh nanti pakai ihram. Jaminan. Laki sama laki ya aman lah ya Pak ya. Aman lah gitu, pakai kain ihram. Jadi lebih enak. Itulah kenapa beberapa alasan kenapa kita pakai Saudi Arabia Airlines ya. Tapi tidak kecil kemungkinan juga misalnya nanti kita pakai Garuda, nanti kita pakai Lion, nanti kita pakai Batik ya. Yang penting kalau prioritas kita itu direct. Yang kedua, kalaupun transitnya harus yang enak. Ya, transit ke Dubai. Enak dari Dubai. Benar nggak kalau itu pesawat Saudi Nah, dari kita Jakarta ke Jeddah apa kalau Madinah? tergantung penerbangannya Pak. Oh gitu ya. Iya, yang penting mah langsung ke Arab Saudi aja. Ya, nah, inilah ciri-ciri pesawat yang direct atau yang langsung. Itu pesawat yang punya Indonesia atau punya Arab Saudi, itu doang. Oh. Ya, jadi kalau misalnya Saudi Arabia direct apa transit pasti direct karena langsung ke negaranya. Ya. Punya Indonesia pasti langsung ke Indonesia, langsung ke Arab Saudi. Lain lagi kalau punya Singapura pasti mampir ke negaranya.
minimal jamaah beli air. Ya Pak ya, jamaah turun di bandaranya, minimal jamaah beli air tuh. Jadi masuk ke pemasukan ke negaranya. Pesawat Qatar pasti berhenti di Qatar. Iya. Pesawat Malaysia, walaupun dekat kita ke Malaysia, pasti ngambil ke Malaysia. Dia bisnis ya. Nah, itu mah memang jadi aturan dari negara ketiga lah. Jadi kalau istilah gaul kita, kalau lu mau ke Arab Saudi, mampir dulu ke tempat gue, gitu Pak. Sekian. Ya. Suruh ke WC dulu ya, Pak. Nah, suruh ke WC dulu, nanti udah dari WC haus, minum lagi, gitu. Oke, itu alasannya kenapa kita pakai Saudi Arabia. Tempat yang lain, karena faktornya tadi pengen lebih murah, hotelnya di Askar. Nanti saya kasih tahu denahnya. Oke, tapi kalau misalnya dia ngomong hotel saya di Anjum misalnya, hotel bintang 5 misalnya pakai Anjum, tinggal googling Pak sekarang Anjum. Oke, atau lainnya lagi Anjum lawan Aska. Nah, ini gitu kan, bagusan mana? Semuanya ada, ya. Karena hotel di Arab Saudi, baik itu di Mekah dan di Madinah, banyak. Oke, nah sekarang kita mulai cari tahu sebelah mana sih hotel-hotel kita. Ini yang di Mekah dulu. Punten, saya tadi belum banyak menyimak. Yang sudah berumroh, angkat tangannya. Ya, semuanya pasti pengen umroh. Saya kasih tahu sekarang ini. Ya, ke Pak Haji juga. Ini posisi Ka'bah di Masjidil Haram. Ini Pak, batasnya Pak, sebelah sini. Masjidil Haram. Oke. Di depan Masjidil Haram ada tower Zam-Zam. Ya, tower Zam-Zam adalah bangunan gedung bertingkat yang di atasnya ada jam, gitu kan? Ya, paling gampang gitu. Gedung bertingkat yang atasnya ada jam. Yang kalau foto kita dari Menara jam. nah, yang kita foto dari dalam masjid, belakangnya Ka'bah, di atasnya lagi tower Zam-Zam. Nah, itu ya tower Zam-Zam. Nah, di Mekah, saya bilang di Mekah, kita yang harus dihafal itu 2 area atau 2 distrik atau 2 kelurahan, ya Pak ya? 2 blok. Nah, 2 blok yang harus dihafal ya. Ada kelurahan, ada blok Ajian. Nih, blok Ajian ini dari yang hitam ke sini. Oke, Pak. Blok Ajian nih. Ya. Ada blok Misfalah. Di sebelah sini. Oke, yang pertama blok apa? Ajiziyah. Ajian. Yang kedua Misfalah. Misfalah, ya. Bukan Nazarudin, bukan. Ya, Ajian sama Misfalah. Saya mau informasi dulu apa perbedaannya di Ajian dan Misfalah. Ya, secara banyaknya hotel di Misfalah lebih banyak hotel bintang 5 Pak. Ada Anjum, ada Jabal Omar Marriott. Di dalam Jabal Omar itu ada banyak hotel, ada mall, ada banyak tempat makan, semuanya banyak. Oke, ini di Misfalah. Tempat bis buat kita city tour yang gratis ada di Misfalah. Ya Pak ya. Nah, tapi kelemahannya Misfalah Jauh. bukan jauh Pak, dekat mah bisa dekat. Dekat bisa dekat nih. Ini tuh area yang marmer doang nih Pak jalannya, nggak bukan aspal ini, ya. Keramik marmer dan enak. Ini toko-toko di sini nih. Sampingnya tower Zam-Zam, di sini toko hotel. Oke. Kelemahannya adalah kalau Bapak dapat hotel di area Misfalah, 1 jam sebelum azan jalannya ditutup. Dihalangin sama askar. Oke. Muter. Harus muter lewat pintu yang depan tower Zam-Zam. Iya. Nah, bayangkan tengah hari jam setengah 12 Panas. niat dari hotel pengen langsung sholat zuhur di masjid, ya pakai kain ihram, nggak pakai topi, nggak pakai peci, 42 derajat Celcius, harus muter ke sini Pak. Oh. Oke, tower Zam-Zam itu gede, puterin tuh tower Zam-Zam Bu. Ya, demi untuk masuk lewat pintu yang utama yang depan tower Zam-Zam. Oke, ya udah kalau gitu mah berangkatnya 2 jam sebelum azan atau
Kalau asar gimana? Bapak pulang masjid nih, pulang lawar, baru nyampe hotel, balik lagi, pasti kedapatan yang ditutup. Kenapa ditutup? Karena biar terpusat Pak. Kiblat di Mekah itu tengah-tengah Pak, ya kan? Ka'bah tengah-tengah nih, area sholat bisa dari sini. Pintu masuk juga ada di mana-mana. Kalau semuanya dibuka sampai azan, barisan jamaah akan teratur. Ya, ada yang penuh dari sini, ada yang di sini kosong. Oke? Maka disiasati oleh askar 1 jam sebelum azan. Kenapa 1 jam? Dia ngukur jalan paling lama 1 jam. Ya, 1 jam sebelum azan harus masuk lewat pintu utama. Masuk. Nanti di pintu utama baru disortir lagi tuh sama askar. Pakai kain drum, oke di bawah. Oh, pakai koko di atas. Dari yang di atas disesuaikan lagi Pak. Kokonya warna putih sebelah sini. Kokonya warna hijau. Oh, pakai jas DMI sebelah sini. Ya. Makanya ketika Bapak lihat di TV, Bapak lihat di foto Mekah rapi-rapi Pak barisannya. Ya. Tadi contoh sholat di sini Pak. Kalau pintunya dibuka cuma 1, itu akan rapi pas tengah-tengah. Tapi karena dibukanya tadi 2 pintu Pak, belum lagi di depan, barisan ketiga ada yang sebelah sini numpuk, ada yang sebelah sini numpuk. Itu cuma 1 Pak, kiblatnya ke arah sana doang. Kalau di Mekah muter Pak, nggak rapi kalau misalnya dibuka semua pintu. Makanya hotel yang kita pilih nih, ya prioritas pasti di jalur ajian, bukan di misfalah. Kalau ajian 5 menit lagi mau azan atau pas azan Bapak masih di hotel, langsung ya, nggak usah muter, karena nggak ada penjagaan askar lagi di sini. Apalagi kalau ada di tower jam-jam, tinggal turun, oh udah langsung aja. Ya, itu Pak perbedaannya antara ajian dan misfalah. Kenapa saya jelasin kayak gini? Khawatir nanti dapat lagi brosur nih, travel yang lain, hotel ABC misalnya. Bapak cari ke hotel ABC di mana? Oh, misfalah. Udah itu bisa ngomong nanti ke calon jamaah, Ibu, yang ada di brosur ini mah travel lain, hotelnya di misfalah. Kalau Cahaya Laudo, hotelnya di ajian. Apa bedanya? Ceritakan seperti yang tadi saya jelaskan. Kasih bayangan-bayangan tadi Pak. Bayangkan setengah 12 panas, ya harus jalan kaki lebih jauh. Clear? Nah, kalau clear sambung tadi Pak. Ya, gitu. Gimana hotel kita? Kalau Aska ini yang bintang 4, depan kerajaan Pak. Bapak biasa hotel di mana Pak? Aska juga kan? Enak kan Pak? Ya. Aska itu standarnya orang Indonesia, hotel bilang. Ya, dekat, nggak jauh, gampang lagi diingat. Jadi kalau misalnya mau ke masjid lewat mana, tinggal lurus ada tower jam-jam kanan itu pintunya. Ketika pulang keluar ada WC 02 belok kiri, itu hotelnya. Jadi mudah buat jamaah. Pasti nih Pak, prioritas mah jadi Aska. Oke, itu Aska. Bintang 3-nya yang suka kita pakai tower Jiwar di belakang WC 03 Pak. Belakang WC 03 ada tangga naik. Atau yang paling gampang sebelum ke Aska ada tukang cukur. Barbershop. Belakang barbershop, nah itu tower Jiwar. Lebih dekat daripada Aska. Cuman jalannya naik. Namanya juga bintang 3, ya pasti ada minusnya. Oke, tapi daripada di misfalah, walaupun bintang 5, ya, mendingan di sini. Ya. Gitu. Ya, enak di misfalah itu ketika pulang ya banyak mall, ya, banyak segala macam. Tapi resikonya penutupan jalan. Oke. Bintang 5-nya di tower jam-jam. Di tower jam-jam itu banyak lah, banyak hotel-hotelnya, ya.
Tinggal nanti pilihnya yang mana. Prioritas buat kita jamaah pilih hotel bintang 4. Ya Pak, bintang 4 aja Pak. Jangan bintang 5. Khawatir bintang 5 terlalu canggih. Bintang 7 kan? Hah? Para bintang 7. Bintang 7 boleh biar nggak pusing. Oke. Nah, ini di Madinah. Nah, kalau di Madinah hampir sama aja. Mau di mana-mana juga kalau bintang 5 mah. Mau di yang dekat sini sama, yang di sini sama, ya. Karena sama-sama aja pintunya lewat sini. Oke, kita balik lagi kiblatnya ke arah sini. Berarti cari hotelnya yang sebelah sini. Yang suka keliru di masyarakat, kata calon jamaah, saya kemarin berangkat dekat pintu imam. Berarti di sini Pak. Oke, di sini berarti kan? Ini payung-payung Pak. Berarti di sini. Ketika mau sholat, muter berarti di sini jauh. Oke, nggak mungkin kan ngetok pintu, ya pasti harus kalau nggak lewat sini, ini lewat sini. Makanya kalau pilih hotel di Madinah, pasti yang di sebelah sini, ya gitu. Semakin jauh hotelnya di Madinah, semakin cepat uang habis Pak, karena banyak toko-toko ya Pak. Jadi sebelum nyampe sebelah sini ada lagi jubah. Sebelah sini ada gamis. Bakso, Pak. Bakso, mampir dulu, habis lah uang. Ya, itu kalau di hotel Madinah. Mau dimanapun semuanya sama kalau hotel di Madinah. Ya, cuman yang biasa kita pakai bintang 5-nya Al-Haram sini, ya dekat Baki, lurusannya Baki Pak. Kalau misalnya bintang 3-nya di Sofa, tinggal lurus udah kelihatan di payung-payung, ya. Bintang 4-nya di Convert Al-Hoir samping, dekat juga. Oke, itu hotel di Madinah. Tidak begitu banyak penjelasan kalau di Madinah karena satu area aja. Tapi kalau di Mekah sama. Jaraknya berapa lagi? Nah, kalau jarak dari di Madinah ya Pak ya, paling jauh 350 400. Kalau di Madinah, cuman nggak kerasa Pak, nggak kerasanya karena dari hotel kita udah bisa lihat payung masjid. Itu, ya jaraknya kalau dilihat jarak mah pintu tadi kita masuk tuh Pak, yang di bawah. Nah, itu masjidnya, hotelnya di penjagaan dari bayar parkir. Ada 3 langkah gitu Pak, buat daftar. 1, 2, 3, nah sebentar ya Pak. Ya, yang pertama. Setelah niat ya Pak ya, daftar langsung, ngomong ke Pak Kiai, ngomong nanti ke Geraha, ke Pak Wawan. Kemarin ada yang nelfon ke Geraha siapa Pak yang daftar 9 jamaah ya? Bapak bangga. Memang ya. Pak Geraha, saya daftar 9 jamaah. Tanggal 30 Pak, adanya Oktober. Oke, tanggal 30. Udah dikunci itu Pak, tanggal 30 buat Pak Bang. Iya. Ya, daftar mah cuma gitu doang. Atau kasih KTP, kasih nama. Kang Gerha nih KTP-nya, ini namanya. Jadi kita bisa kunci di sistem kita. Dari total misalnya ada 90 orang tanggal segitu, udah di booking 9 buat Pak Bangma. Belum bayar Bu. Ya, tapi baru daftar. Ya, itu daftar. Udah daftar, tinggal bayar. Nah, bayarnya ada 3 mekanismenya Pak. Dan bayarnya, pertama cash, udah biasa kan Bu? Udah biasa kan cash mah? Ada duit, manasik, berangkat. Nah cash. Yang kedua, atau kita biar gampang 3T. T yang pertama tunai, ya. T yang kedua tabungan. Nah kalau tabungan berarti nabung dulu jamaahnya. Nabung. Aturannya buat tabungan, ikuti dari Kemenag lagi nih. PPIU tidak boleh menyimpan dana jamaah lebih dari 6 bulan. Ya, dicatat Pak. Tidak boleh menyimpan dana jamaah lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena kalau omongan bisa bertambah, kalau duit bisa berkurang. Jadi untuk keamanan, semua dana tabungan itu disimpan di perbankan atas nama jamaah, bukan atas nama Cahaya
Raudo. Ketika sudah komplit misalnya, baru pindah dari rekening jamaah ke rekening cahaya Raudo. Itu ya, itu tabungan. Ya. Daftar itu ke rekening mana? Nah, kalau misalnya cash Pak, tunai. Nah, kalau tunai nanti kita ada beberapa rekening. Semua bank ada Pak, alhamdulillah. Bank syariah berarti BSI ada, mau BPRS AIK ada, mau BJB ada, mau BCA Mandiri, BRI, BNI, semuanya komplit. Itu makanya Pak buku tabungannya banyak. Transfer ke Cahaya Raudo atau ke rekening atas nama Pak Wawan Darmawan. Gitu. Yang nggak punya rekening bisa transfer lewat kantor pos. Saya nggak punya rekening nih, datang ke kantor pos. Pak Pos, saya mau transfer ke Cahaya Raudo 20 juta bisa. Ya, memudahkan pembayaran. Jadi nggak ada alasan tuh nanti. Misalnya cabang dari Indramayu, Pak, ini ada jamaah 9 belum bayar. Iya, nggak ada rekening. Ah, nggak ada kayak gitu ya. Tinggal datang kantor pos, semuanya diterima. Oke? Yang kedua tabungannya di tabungan. Kalau tabungan semua atas nama jamaah dulu. Oke, udah komplit baru pindah ke Cahaya Raudo. Baru pilih tanggal, siap-siap berangkat. Yang ketiga setelah tunai dan tabungan adalah talangan. Ya, talangan. Talangan ini saya langsung buka nih Pak. Siapa sih yang suka pakai talangan? Ada 2 kategori orang yang pakai talangan. Pertama, orang yang gak mau kena tipu, alias sudah pernah kena tipu. Oke, Pak bayar Pak ke Cahaya Raudo. Ah, saya nggak mau, takut kena tipu. Soalnya kemarin kena tipu. Ya, pasti ngomongnya bisa nggak berangkat dulu. Nih, saya mau mobil ada, sawah ada, rumah ada, uang ada. Cuman saya nggak percaya ke Cahaya Raudo, nggak percaya ke Pak Kiai. Saya pengennya berangkat dulu baru bayar. Iya. Nah, yang seperti itu tadi Pak Wawan sudah cerita, nanti tipu bukannya Pak ya. Yang ditipu kita bukannya Pak. Kayak gitu Pak. Berangkatlah, yo 5 orang. Karena kita waktu itu kan masih muda ya Pak, belum kerja sama banyak-banyak, jadi ya udah sok berangkat. Kira ditagih, Pak, Wawan juga kasah Hawaii. Sakit itu mau lupa kayaknya meren duitnya, teu mayar Pak. Ya, lumayan. Jadi kalau misalnya sekarang di berangkas kita, berangkas tempat paspor, ada lebih dari puluhan paspor yang ada di berangkas kita. Paspor yang ditahan semua nggak berangkat. Itu gimana kita ngabarin? Ya itu mah keikhlasan pahlawan. Jadi gimana yang talangan itu Pak? Ulangi. Ya kalau talangan yang pertama itu orang yang nggak percaya, takut ketipu. Ya, dia punya duit tapi memang pengen berangkat dulu. Setelah pulang nggak kena tipu kan, berarti kan nggak berangkat kan, baru dia bayar. Nah, yang kedua orang yang memang tidak punya duit, ya, dia punya niat mampu berangkat tapi dengan cara mencicil. Ya, jadi berangkat dulu dibayarinnya semuanya sama pihak perbankan, ya, atau financing syariah. Jadi perbankan yang bayar ke Cahaya Raudo, perbankan yang bayar ke Cahaya Raudo. Kredit. Nah, nanti Cahaya Raudo kan nanti udah dapat nih atas nama Pak Jumaidi misalnya. Ya udah Pak berangkat. Ketika pulang nanti Pak Jumaidi yang bayar ke perbankan. Cahaya Raudo ada kaitannya lagi? Nggak ada. Nah itu mah kan survei sama perbankan, bukan sama kita. Ya, nanti dibahas setelah ini Pak. Kita bahas tabungan dulu ya. Nah itu Pak yang talangan itu orang yang punya duit tapi nggak mau bayar, pengennya duluan kalau tertipu. Apakah Cahaya Raudo nggak punya perjanjian ya nggak putih Pak? Tetap aja Pak, udah ada perjanjian juga nanti karena sok aya wae. Enggak. Meminimalisir kerugian tersebut langsung sama perbankan aja. Udah jelas sama aja perbankan juga perjanjian juga kan. Zamannya COD. Nah, cuma COD udah berangkat baru bayar. Ya, itu Pak. Cash on kampung betul memang. Ya, ini pola-pola tabungan. Kalau nabung nih Pak, pertama daftar gratis. Tinggal buka rekening, buka rekeningnya bebas pilihannya. Bisa kantor pos, bisa BSI, bisa HIK, BPRS HIK. BPRS HIK tadi ada di Bundaran
apa tadi ya? Ada di WhatsApp saya, nanti kita bahas lagi ya. Nah, setelah daftar, dikumpulin Pak, udah 1,5 juta. Nih, misalnya daftar terus nabung bisa 50.000 sehari misalnya. Jadi kalau 1,5 juta 1 bulan. Setelah terkumpul 1,5 juta, kita kirim koper Pak. Nih, kita kirimkan koper ini ke jamaah. Ya, untuk apa? Akadnya yang 1,5 juta tadi dibeliin ini. Koper. Buat apa fungsinya koper? 2 Pak fungsinya. Pertama fungsi publikasi atau promosi. Oke, yang kedua fungsi motivasi. Nah, kalau promosi, contohnya saya suka gini Pak. Kita ada penabung itu pasar. Ada Mas Slamet, tukang dagang plastik, ada tukang tahu sama tukang sayuran, saya nggak kenal. Nah, pas sudah dapat 1,5 juta Mas Slamet, saya panggil tim saya, tim marketing saya di kantor Pak, bawa kopernya tilu. Kata tim saya, Pak kan baru 1 Pak, yang nabungnya juga 1,5 juta, bawa 3, saya bilang gitu. Datang ke pasar, saya sambil teriak-teriak, Mas Slamet, koper datang Mas Slamet. Oke, tukang tahu, tukang sayur, lihat. Si Slamet makan umroh. Ini apa? Gitu, oke. Tukang sayur itu musuhnya si Slamet Pak, karena sering ribut. Kalau yang tukang plastik makan, sabaraha, ayam atuh, kan termotivasi oleh si Slamet. Kalau tukang sayur, Panas. si Slamet bisa umroh berkurang ente, ya. Akhirnya bukan cuma 1 yang nabung, 3 langsung. Alhamdulillah. Itu bisa dilakukan juga oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu, ya. Kalau tabungan tadi ini untuk promosi atau publikasi. Jurus-jurus Yang kedua buat motivasinya. Ini kejadian nyata juga nih. Ibu, nah ini seorang ibu punya 4 anak, 1 anaknya kerja di pabrik, 1-nya di Bekasi, 1-nya di luar kota lah. Saya nggak tahu di mana ya. Ibu, saya bilang gini, ibu udah dapat nih, simpen di ruang tamu. Ya, biar ibu semakin semangat nabungnya. Siap Kang Raha, oke, disimpan di ruang tamu. Tok tok tok, assalamualaikum. Oke, yang tadinya menabung 50.000 jadi 51.000. Ya, ada kenaikan Pak. Ada kelihatan kan? Ada koper. Nabung. Suatu ketika anaknya datang ke rumah. Ini kalau saya dengar kayak gini suka terharu Pak, Merinding ya. Mah, koper siapa itu? Kata si anaknya nih yang pulang. Koper mama. Mama mau umroh? Iya. Kapan umrohnya? Nggak tahu, masih kurang 20 juta. Anak mana yang tidak membantu orang tuanya, Pak? Ada 4, yang 1 kerja di pabrik tadi. Langsung WhatsApp tuh, WhatsApp grup keluarga. D, A, T, si mama tuh pengen umroh. 4 bulanin atulah ayo orang nabung bareng-bareng. Bener nabung? 1 orang 1.150.000 misalnya. Pas gajian ada 4 berarti 6 juta, 6 kali 4 24 juta. Jadi yang nabungnya itu bukan ibunya, tapi keluarganya yang nabung. Itu fungsinya dari motivasi. Oke. Jadi kita kirim koper duluan, kita transaksikan koper ini duluan, bukan cuma buat jualan. mancing. Kalau jualan mah 1,5 juta dalamnya ini belum ada keuntungannya Pak. Ada dikit, ada dikit ya. Tapi tadi karena fungsinya motivasi bisa makin cepat nabungnya. Ya, bayangin 25 juta bagi 50.000 sehari, berapa tahun aja baru berangkat. Tapi kalau ini duluan disimpan bisa lebih cepat. Ya. Yang kedua, bayangin kalau kita nggak kirimin ini ke si Mas Slamet, tukang tahu sama tukang plastik nggak akan dapat. Ibu, jadi ini fungsinya, ya. Nah, jadi tabungan tadi buka rekeningnya gratis, ya, buka rekeningnya. Tinggal nanti siapkan berarti saldo pertama berapa, ya. Terus dikumpulin, udah 1,5 juta, mau kapan pun itu, sebulan, 2 hari, 3 hari, 5 tahun, gitu kan, tetap aja. Baru nanti ini dikirim, ya, ini dikirim. Yang selanjutnya
Ada lagi 1,5 juta yang kedua. 1,5 juta yang kedua ini buat bikin paspor sama suntik meningitis. Orang Pak kalau udah dibikinin paspor, udah disuntik meningitis, pasti cepat berangkatnya. Ya, udah ada paspornya. Ya Allah, koper udah ada, paspor udah ada. Ayo tuh, doanya makin jerot, makin dalam. Ya, udah disuntik meningitis. Suntik meningitis berlaku untuk 2 tahun. Ya Allah, 2 tahun langsung berangkat. Jadi nggak akan menunggu lama sampai 5 tahun atau 4 tahun, 3 tahun. Ya, gitu. Gimana kalau misalnya dia udah punya paspor, dia udah disuntik, berarti nggak dipindahin 1,5 juta, tetap aja dia tabungan dia. Nah, gitu. Selanjutnya disetornya setor sendiri atau mau dibantu di kolektif. Misalnya bapak punya majelis taklim, ada DKM, kumpulan juga tabungan DKM, dikumpulin di bapak. Nanti tinggal telepon orang KIK-nya, orang perbankannya. Tiap hari Rabu bisa nggak ngambil ke tempat saya? Nanti orangnya yang ngambil. Bapak nggak perlu ke bank. Aku repot. Tapi kalau misalnya sendiri boleh. Nah, udah 100% sesuai dengan biaya umroh, baru ditransfer ke Cahaya Praudo. Jadi aman. Uangnya masih di rekening jamaah. Pindah kalau ada perlunya. Ya, pindah 1,5 juta perlunya buat koper. Pindah 20 sekian juta perlunya buat umroh. Gitu. Udah gitu pilih tanggal, lengkapin dokumennya, manasik, berangkat. Gitu Pak. Sebentar. Ya boleh. 1,5 juta itu daftar. Dan 1,5 juta lagi dan suntik. Berarti 3 juta. Ya, di luar paket. Ya, itu 3 juta ya. 3 juta. Ya. Kalau dia udah punya paspor berarti cuma 1,5 juta aja. Dia kopernya masih utuh, berarti tinggal bayar, nanti ada hitungannya Pak. Gitu, nggak perlu bayar 1,5 juta. Karena misalnya koper masih ada, seragam masih ada. Nah, itu mah nanti ngobrolnya ya. Kalau misalnya udah ada yang repeat order gitu ya. Seperti itu Pak. Ini buat yang tabungan. Menarik yang tabungan? Ya, cash udah pasti. Kalau cash mah tinggal datang aja ke yang baru jual tanah, yang udah jual sawah ya. Yang kedua kalau nabung, ini programnya menarik kita dibalik. Koper dulu, baru uang umroh. Kalau di tempat lain, uang umroh dulu lunas, baru koper. Kan ya Pak ya? Itu mah dibalik Pak, apa-apa balik-balik juga. Nah, ini perlengkapan umrohnya. Jadi 1,5 juta ini dalamnya ini. Mau saya buka lagi. Waktu itu udah berani buka ya Pak? Ada ya? Ada ya? Jadi 1,5 juta itu lengkap, bukan cuma koper, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, ingat identik warna, biar mudah juga nanti di sana periksanya. Yang tinggi tinggal lihat topinya, yang kurang tinggi tinggal lihat sendalnya. Ya, gitu Pak. Jadi kalau untuk itu gampang. Jamaah juga sama. Udah bingung gini, lihat ada cewek cantik dulu, terus mana jamaah ya? Oh itu topi, udah tinggal itu. Pengalaman Pak. Asli Pak. Asli. Kan di sana berbagai macam jenis manusia Pak. Ada yang hitam sampai putih. Lihat dong. Oh ini. Oh mana jemaah? Ya, kayak gitu. Selanjutnya dokumennya apa aja sih yang dibutuhkan? Nanti buat Pak Bambang khususnya nih yang udah mulai masukin jamaah. Dokumen itu pada dasarnya yang paling utama adalah paspor. Kenapa Bu? Oh, koper belum difoto. Nanti dikirim Bu filenya ya. Sip. Ke grup itu tadi itu ya. Itu kopernya pakai kain ya? Yang ini Pak udah baru Pak. Kita belum ada sesi pemotretan. Saya ini sibuk. Oke, sudah. Nah, dokumen itu yang paling utama adalah paspor. Jadi kita senang kalau jamaah daftar udah bawa paspor, senang banget. Ya. Tapi kalau misalnya jamaahnya belum punya paspor, nih yang dibutuhin itu nih Pak.
ada dokumen utama. Dokumen utama itu dokumen wajib nih, pasti semua orang punya, KK dan KTP, pasti punya ke orang Indonesia. Ya, sama dokumen pendukung, surat-surat pendukung. Surat pendukung itu pilih salah satu, bisa akte kelahiran, bisa surat nikah, atau ijazah. Tapi sampai SMA ya, yang ada nama orang tuanya. Oke, kenapa butuh surat pendukung ini? Buat mencocokkan betul tidak nama orang tuanya yang di KK. Karena bikin paspor, nanti di paspor suka ada namanya tuh, Graha bin siapa. Oke, nah kalau misalnya ini harus diperiksa Pak nanti KK, KTP sama akte dan lain-lainnya deh. Periksa nama, nomor, tanggal lahir sama tempat dan nama orang tua. Karena bisa jadi namanya misalkan Edi, EDD Y di KTP biar gaya. Nah, di KK EDI itu beda. Oke, harus ada yang diperbarui. Ya, atau di surat nikah nih Pak. Bisa dicek surat nikahnya Bapak sekarang. Tempat tanggal lahir ditulisnya 20 tahun. Ya kan? Banyak kan gitu kan? Nah, berarti nggak bisa dipakai tuh surat nikahnya. Ganti pakai akte kelahiran atau ijazah. Ya. Nah, ini sesi-sesi ini nanti kalau nanti kita bikin paspor di sini ada nanti tim khusus buat menghandle dokumen-dokumen dipastiin ya. Jadi kalau misalnya nanti ada mau bawa jamaah, lagi sosialisasi ke jamaah, syiar, edukasi, terus jamaahnya mau, saya mau sekarang daftar, bawa dokumennya apa aja ya, nggak usah bingung, tadi kan udah. Yang wajib KK dan KTP, yang pendukung surat nikah, akte kelahiran atau ijazah. Ya. Pembuatan paspor bisa di sini. 50 orang minimal. Oh. Kalau yang membuat sendiri, ya, harus ada rekom dari dibuatkan. Contoh saya, Pak saya mau bikin sendiri, nanti pakai minta ke saya, Kang Rat tolong bikinin surat rekom. Kita bikinin di pusat, di PDF kan, Pak tinggal print. Yes. Oke, gampang. Syaratnya keluar surat rekom, daftar dulu yang 1,5. Ya kan? Berarti udah kekunci nih. Jadi Gitu. kesan dulu baru dapat rekom ya? Iya, jangan sampai nanti kita kirim rekom berangkatnya sama travel lain. Ya apa? Beresiko itu. Iya. Beresiko. Harusnya ingat 1,5 itu untuk ini Pak. Tahun 2022 kita masih 1,5. Katanya nanti ada rencana biar full semuanya 3 jutain, gitu kan? Paspor, vaksin sama ini langsung. Gitu. Soalnya sekarang 1,5 ke 3 juta selisihnya tipis saya. Ya, gitu. Biar cepat habis. Biar cepat habis. Oke, ini. Terus ini ada dokumentasi manasik di kita. Biasa kita manasik di masjid, Pak. Ya, kebetulan kantor kita sampingnya masjid. Nah, manasik di sana. Prakteknya, alhamdulillah kantor kita luas juga, Pak. Jadi kita punya miniatur Ka'bah juga. Yang kita buat lagi tuh jalur hijau. Manasik di sini. Nanti manasik di sini. Ya, nanti nggak usah jauh-jauh manasik nanti di sini. Oke? Gitu ya. Selanjutnya ini ini ilustrasi yang petugas HIK atau petugas BSI datang ambil duit ke pasar. 100.000 sehari, 7 bulan bisa berangkat. Ya, ada lagi nanti omongan 100.000 tuh Pak Gulit jeung beas. Ya, rebutan sama minyak goreng. Nih, tambah lagi. Yang paling ideal 60.000 11 bulan, enggak sampai 1 tahun bisa berangkat umroh. Mantap kan Pak? Mantap. Ingat, 1,5 juta dulu kita kirim kopernya, nabungnya makin cepat yakin Pak. Ya, karena makin tergugah pengen cepat. Ya, kelihatan lagi seragamnya, topinya dipakai segala macam. Seragam itu 4 ya? 4 seragam.
Ya. Satu. Yang lain satu. Makanya tadi the bigger kita, the better kita. Kalau bagus atau tidak itu selera ya Pak. Kepuasan itu selera. Ya, bisa jadi orangnya suka belanja aja, kitanya capek nganter, terus tiba-tiba saya tidak puas. Bisa jadi kan ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari perlengkapan paling lengkap, kita bisa berani garansi Pak. Kita paling lengkap sejauh barat. Ya. Karena bawa suka lirik-lirik, travel ini, seragamnya satu, atau berapa lirik-lirik, Pak, travel ini seragamnya satu, kita Pak, gitu langsung ya. Ya boleh Pak. Ini Pak, untuk umroh kan pada kemudian tentang kalau ada yang berjalan di bulan Ramadan itu kemudiannya sangat tidak Beda. Ya, balik lagi itu mah ke harga. Kalau harga tadi ditentukan oleh pesawat, tanggal atau musim ya, sama hotel tadi apa. Jadi kalau misalnya mau pesawatnya SP bulan Ramadan itu lagi high season, lagi rame-ramenya. Hotel lagi mahal-mahalan. Jadi otomatis harganya ikut naik. Durasi juga sama. Kita yang hitung kan ini 9 hari. Kalau misalnya nanti saya pengen 14 hari, pengen 13 hari, itu mempengaruhi. Ya. Tapi sebelum jadwal kita rilis, kita keluarkan jadwal. Nah, kita ini misalnya Pak, dari Agustus sampai Desember, yang Desember tinggal ada. Yang sampai Oktober udah habis, sampai November udah habis. Gitu Pak. Kenapa kayak gitu? Cabang kita banyak sekarang Pak, alhamdulillah. Jadi ketika kita keluarin, udah pada telepon tuh langsung. Nanti dimunculkan nih. Bisa dimunculkan. Nanti kita bisa memunculkan langsung. Ini berapa lagi? Pak 20, oke. Udah di booking tuh 20. Kang Raha, ini saya daftar 2. Terus Pak tiap hari ada pergerakan terus. Makanya sekarang yang update itu sampai Desember. Nah nanti mudah-mudahan minggu depan kalau udah ada tiketnya lagi buat yang bulan Januari sampai bulan Mei gitu kan, dari Syawal gitu kan, kita akan keluarkan termasuk harganya. Saya Ramadan ada harganya 30 juta misalnya. Ya udah yang dipakai itu. Ya. Begitu Pak. Nanti update sheet saya keluarkan juga. Nah, ini kalau talangan. Kalau talangan berbeda dengan program tabungan. Talangan istilah katanya begini Pak. Kita akan proses talangan kalau dia sudah dirasa punya buat DP. Ya kan? Jangan sampai kita ngerjain orang pihak ketiga, ngerjain orang Bang. Nanti Kang Yusuf survei itu ada calon jamaah, siap, udah disurvei, Kang dipinta DP dia nggak ada DP-nya, kasihan kan Pak. Makanya pertama kita kasih dulu, dia harus minimal setor 1,5 juta dulu. Buat ini nih. Iya. Tandanya kalau dia udah berani pada saat itu ngeluarin 1,5 juta, punya duit. Iya kan? Ya. Gitu, 1,5 juta, baru kita proses. Pilih jadwalnya dulu kapan. Kalau masih lama, ya diproses ke perbankannya pun nanti. Tapi kalau misalnya 2 bulan lagi mau berangkatnya, harus segera diproses. Prosesnya apa? Survei. Udah survei, nanti sama pihak perbankan yang bayar ke Cahaya Raudo. Ya, udah gitu, lengkapi dokumen, manasik berangkat. Semudah itu aja kalau talangan. Ya, cuma kalau talangan perbedaannya gini Pak, namanya juga kita penjual, jamaah kan pembeli. Jadi jamaah bebas pilih mau pakai talangan yang mana. Mau pakai BSI boleh, tapi kalau Bank Syariah Indonesia itu kaitannya dengan BI checking, pasti dicek KTP, KTRA, suami istri, dia masih punya tunggakan kan di tempat lain, pasti dicek. Ya, itu kalau BSI. Kalau HIK nggak perlu dicek, tapi pakai anggunan. Ada surat tanah atau BPKB. Kalau HIK, ya itu. Amitra itu seperti kita kredit motor. Ya, Pak, Bapak kredit motor Honda misalnya. Ya udah kayak gitu. Vario sekarang 25 juta misalnya. Ya sama kayak gitu. Ada yang memerlukan DP, ada yang tidak, tergantung program. Misalnya sekarang program tanpa DP, udah yang itu yang berlaku. Program pakai DP 20% ya itu yang berlaku. Ya,
Jadi balik lagi, nanti diarahkannya kemana tergantung jamaahnya mau pilih yang mana. Kita banyak pilihan. Amitra, Adira Syariah. Gampangnya gini Pak, orang itu udah pernah kredit motor Honda, gitu kan? Udah Amitra. Karena sama-sama FIF, jadi gampang ngeceknya. Pak Burhan, oh pernah ngambil Honda PCX, langsung bakal dikasih sih Pak. Ya, karena nasabahnya gitu kan. Dia pernah ambil Yamaha, tawarin Adira Syariah. Karena pasti kalau Yamaha pakai Adira. Itu ya. Nah, dia nasabah BRI Syariah waktu itu sekarang jadi BSI, masukin ke BSI karena masih kecatat pasti. Ya, dia belum nih nggak punya tabungan segala macam, masukin Haika yang baru. Gitu. Oke, jadi kalau talangan pastiin dulu orangnya bener kan nih. Tahu bener atau enggaknya, pinta aja dulu DP, 1,5 juta dulu dikirim koper. Gitu. Oke? Seperti itu Pak. Gimana kalau yang tabungan pindah jadi ke dana talang? Bisa. Ya Pak ya. Nabung misalnya. Nabung, kurang 5 juta pengen berangkat karena ada temennya berangkat tanggal segitu. Gitu kan? Ya udah, minta dana talangnya 5 juta. Gitu. Ya, kurang 10 juta minta dana talangnya ke pihak perbankan 10 juta. Gitu. Sisanya aja. Nah, enaknya program tabungan tuh gitu. Jadi nabung dulu, dia udah 15 juta nih, kurang 10 juta. Tinggal rojokan Pak, apa rojokannya bahasa Indonesia? Nah, tinggal kasih aja. Ayo berangkat gitu kan. Kurang 10 juta mah udah, pakai dana talang aja gitu Pak. Ya, gitu. Oke. Nah, berangkat ini nih, berangkat dulu, bayar di kemudian setelah pulang. Bayarnya kapan? Bayarnya pas udah pulang. Ya, jangan sampai misalnya berangkatnya Desember, pengajuan September udah di ACC. Apakah Oktober November bayar? Tidak. Bayarnya Januari. Pas udah pulang. Jadi nggak akan kena tipu. Orang dia belum bayar, gitu ya. Yang bayarinnya abang, gitu. Oke? Gitu. Terus dan baterainya low. Nih, ini kalau dana talang. Ini belum saya update ya Pak ya. Cuman ya kurang lebih seperti ini. Saya update dana talang itu kalau pas ada yang request. Misalkan, Kang Ra minta dong sekarang Amitra, karena pasti banyak perubahan Pak perbankan. Soalnya perbankan kan bukan kita yang kontrol ya. Dia punya aturan sendiri. Kadang segini, kadang segitu, gimana dia. Ya, jadi paling kalau misalnya Kang minta update, oke saya kirimin. Oke, gitu. Itu dengan apa BSI sama? Beda, kalau BSI lebih murah Pak. Oh. Kalau ini mah bayangannya kita ngambil motor kata-kata juga. Kita ngambil motor Honda Vario misalnya ya, 25 juta. 3 tahun, nah jadi kalau 2 tahun pasti setorannya 1,4. 3 tahun pasti kalau nggak 1 juta 980 segituan ya. Sama kalau ini Amitra sama kayak motor Honda. Oke? So yang BSI kayak apa tuh? Nih, bentar Pak. Saya mau jualkan. Biar detail ya. Saya langsung dicek aja di ini. Di chattingan. Ini BSI. Iwan Setiawan. Wah, belum muncul Pak euy. Ngintip. Muter. Pokoknya kalau ini mah sama-sama pada dasarnya Pak. Travel lain melakukan itu, kita juga masih melakukan itu. Karena sudah termasuk paket. Ya. Seperti itu. Enggak ada pertanyaan, Bapak-bapak? Untuk umroh berarti 2 kali. Umroh 3 kali Pak. Wah, itu pertanyaan yang bagus. Umroh di kita 3 kali.
Jadi kita 9 hari itu perjalanan 2 hari, 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Ya. Nah, selama 4 hari itu yang kita bimbing 3 kali umroh. Kenapa 3 kali umroh? Selain banyak, tapi kita utamakan juga yang berangkat umroh itu pasti yang sudah tadi mayoritas umurnya dari 50 tahun. Secara otomatis pasti orang tuanya ada yang sudah meninggal. Ya, jadi kalau umrah pertama umrah wajib untuk dirinya, umrah kedua ketiga dia bisa membadalkan. Ya, gitu Pak. Di Madinah 3 hari. 3 hari. Berarti arba'innya berapa waktu? Nggak bisa. Sudah ada apa? Nggak bisa. Ya ibaratnya dapatnya 15 anu. Sel yang didapat. 15 waktu ya. 3 kali. Ya, 3 kali gimana? 3 kali. Ya, 15 waktu. Ya. Satu layar mundur. Oh, mundur 1 layar. Ya, saya mundurin. Nah, ya. Begitu ya. Terus ini